Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Melati, di mana saja berada, saya Dr. Khalid Cahyono, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Hari ini akan berbagi informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan jantung berkaitan dengan Hari Jantung Sedunia. Tema Hari Jantung Sedunia tahun ini adalah Don't Miss a Beat. Jangan sampai kau kehilangan detak jantungmu. Dalam hal ini, kita sadar bahwa kesehatan kita bukan hanya tergantung kepada faktor-faktor yang mendukung kesehatan kita dari fisik, mental maupun jiwa, terutama adalah jantung dan pembuluh darah. Oleh karena itu, kita mesti memahami bahwa angka kematian karena penyakit jantung koroner bersama-sama dengan stroke, dua-duanya patofisiologinya atau mekanismenya sama, yaitu sumbatan di pembuluh darah, itu menduduki angka tertinggi di dunia maupun di Indonesia. Oleh karena itu, kita selayaknya kalau ingin hidup berkualitas, hidup produktif, bisa berprestasi, bisa bermanfaat, marilah kita jaga kesehatan kita dengan menjaga kesehatan jantung. Karena kita ketahui penyakit jantung itu bukan hanya penyakit jantung koroner, tapi sebagian besar yang membawa seseorang kepada kematian dan kecacatan itu adalah penyakit jantung koroner. Oleh karena itu kita mesti tahu dan mengenali faktor-faktor risiko yang membuat seseorang akan mengalami sumbatan di pembuluh darah koroner. Antara lain adalah hipertensi, kemudian atau tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, kemudian yang kedua adalah merokok, asap rokok, apapun teknik merokoknya itu, kemudian yang ketiga adalah dislipidemia atau kolesterol yang tinggi di dalam darah. Kemudian yang keempat itu adalah diabetes mellitus, kencing manis yang tidak dikontrol dengan baik. Kemudian ada faktor-faktor risiko lainnya, kegemukan, kurang gerak, kemudian polusi makanan, polusi kendaraan bermotor, polusi lingkungan ya. Itu semua menyumbang terhadap terjadinya penyumbatan pembuluh darah di tubuh kita. Bukan hanya di koroner, di tempat lain mungkin juga bisa di kaki, kemudian di otak. Kalau ke otak nanti manifestasinya stroke ya. Bagaimana kita bisa menjaga itu ya? Untuk mereka yang sudah 30 tahun ke atas atau sudah diketahui punya faktor risiko itu, datanglah ke dokter untuk mendapatkan edukasi maupun mendapatkan penanganan yang tepat. Ya, jadi artinya apa? Untuk mereka yang masih sehat, sebaiknya melakukan medical check up setahun sekali, setidaknya mendeteksi ada tidaknya faktor risiko tersebut. Kalau sudah ketahuan, sudah ada artinya gangguan pada organ, ya, pada organ jantung, apakah itu gangguan irama, apakah itu ada kecurigaan sumbatan, maka akan diterapi oleh dokter, termasuk kolesterol tinggi, sudah ada gula yang tinggi, itu semua akan diterapi oleh dokter, baik itu terapi secara pengobatan maupun non-farmakologis, misalnya mengatur pola makan, berhenti merokok, berolahraga yang sesuai dengan usia dan sesuai dengan kemampuan. Nah, bagaimana kita curiga ada seseorang kecurigaan kena penyakit jantung koroner? Tentu gejala-gejala yang dirasakan oleh seseorang, antara lain nyeri dada yang paling sering ya, nyeri dada, kemudian berdebar, pada waktu istirahat berdebar. Ya walaupun kita tahu orang berdebar itu karena kadang-kadang karena jatuh cinta berdebar, jatuh tempo juga berdebar. Kalau ini tidak ada faktor itu, tiba-tiba berdebar, merasa mau pingsan, kemudian gampang capek, mudah lelah, itu kita seyogianya langsung datang ke dokter. Jadi itu nanti akan membuat dokter melakukan serangkaian pemeriksaan untuk memastikan ini ada penyakit jantung koroner atau
tidak. Sobat Melati yang saya hormati dan saya sayangi, janganlah ragu-ragu untuk datang ke dokter. Di klinik utama Bunga Melati ada dokter ahli jantung dan pembuluh darah, sekaligus ada fasilitas-fasilitas pemeriksaan yang bisa dikerjakan yang sifatnya masih non-invasif. Misalnya rekam ECG, kemudian USG jantung, ekokardiografi, foto ronsen, ya. Jika memang ada indikasi untuk kecurigaan adanya penyakit jantung koroner, nanti kita akan merujuk ke pusat kesehatan yang lebih lengkap dan lebih tinggi, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sehat Sobat Melati, semoga kita selalu sehat, bisa memberi manfaat dan barokah untuk diri kita sendiri dan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.